adik-adik, selamat siang, apa kabar? Wah, kita masih belum bisa bertemu bersama-sama di gedung gereja, tetapi kita masih bisa melakukan ibadah secara online. Ya, adik-adik apa kabar hari ini? Lausa berharap adik-adik dan seluruh anggota keluarga dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, pada siang hari ini kita akan memulai ibadah kita sekolah minggu. Mari, Lausa mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita, duduk yang manis gitu ya. Tentukan, pilih tempat duduk yang paling nyaman untuk adik-adik boleh mengikuti ibadah pada siang hari ini. Adik-adik, mari, Lausa mengajak kita untuk mengucap syukur. Kita mau datang kepada Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik, memelihara kita semua, menjaga adik-adik dan seisi keluarga. Kita mau datang dan kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu indah setiap hari. Kita naikkan pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Anugerahmu Tuhan, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikanmu. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Kita katakan, Bapa, aku datang ke hadirat-Mu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Lausa mengajak kita semua untuk menutup mata kita mau berdoa dan kita mau naikkan ucapan syukur kita di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu indah setiap hari bagi kami semua. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang sahabat kami, yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Dan kalau pada siang hari ini Tuhan, kami mau beribadah bersama. Tolong kami Tuhan, agar kami diberikan telinga yang terus mau mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong kami untuk bersuka cita juga untuk menaikkan pujian-pujian kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selama disuruh di rumah aja, aduh Lausa itu jarang banget loh olahraga. Iya, Lausanya males ya. Aduh, habis gimana di rumah itu enaknya tuh nonton, makan ya.
Jadi hari ini Lause mau ajak temen ya. Mau nggak mendaki gunung bersama Lause? Ketinggian ya, jauh ya, enggak. Kita mendaki gunungnya, mendaki gunung di tempat. Mau ya? Yuk kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri dan dengan semangat siang hari ya. Ini sebentar lagi mau makan siang, tapi Lause yakin semuanya masih punya energi. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita naikkan kudaki-daki gunung karena Yesus besertaku. Ikutin gerakannya ya. Gunungnya tinggi nih. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang yuk sama Lause yuk. Ku terbang luar angkasa. Ku selam salam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka, senang dong. Disuka kau ada, disukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Lebih semangat lagi mendaki gunung sama Lause. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Karena Dia Yesus kita. Karena Engkau Yesusku. Lumayan ya mendaki gunung, terbang keluar angkasa, jauh perjalanan kita. Nah adik-adik tahu nggak, lagu ini tuh mau mengajarkan kita bahwa kemanapun kita pergi, Yesus beserta kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita mendaki gunung, ke lembah, kemudian naik perahu di sungai gitu ya, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan kita luar biasa bukan? Dia selalu menyertai kita, Dia selalu ada dengan kita. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai ucapan syukur kita juga karena Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sekali lagi masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop yang ada di rumah atau boleh minta tolong papa atau mama mentransfernya ya. Yang mana boleh, mau disimpan dulu boleh, ditransfer juga boleh. Nah sambil mempersiapkan persembahan kita atau sambil menunggu papa atau mama transfer untuk persembahan, Lause mengajak kita semua untuk kita bernyanyi. Kita katakan aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sepanjang hidupku
berdoa, mau menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terus memberkati keluarga kami, papa dan mama, untuk setiap apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka usahakan. Dan kami terus berdoa Tuhan, agar persembahan yang kami berikan, boleh Tuhan pakai untuk membangun dan untuk menyebarkan firman Tuhan ke semakin banyak orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yuk tebak-tebakan adik-adik, yuk hari ini siapa nanti ya yang akan membawakan firman buat kita. Udah, daripada sebutin lause A, lause B, lause C, nanti aja ya. Kita tunggu ya siapa yang akan cerita untuk adik-adik, untuk kita semua pada siang hari ini. Tapi untuk mempersiapkan hati kita ya, untuk mempersiapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau naikkan satu pujian. Kita bilang, Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini. Sekarang saatnya adik-adik duduk tenang dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Iya, jadi tebak-tebakannya bagaimana adik-adik? Siapa yang sudah bisa menebak tadi? Yang tebakannya benar siapa? Oke, baik kalau begitu ya. Kita akan mulai belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, Lause mau ajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, fokus kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti Tuhan, untuk setiap firman yang akan disampaikan, cerita yang akan disampaikan oleh Lause hari ini. Dan tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari.
Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab seorang nabi, dan nama seorang nabi ya. Nabi yang pernah kayaknya ditelan oleh ikan yang besar. Kira-kira siapa? Nah, ada yang udah nebak. Ya, kita akan belajar dari kitab Nabi Yunus ya. Dari kitab Yunus 1. Udah buka semua? Yuk. Sudah ketemu? Yunus 1. Nah, Lausa akan bacakan kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kita teruskan. Tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul. Sebelum kita teruskan ceritanya, Lausa akan bertanya. Nah, pertanyaannya gampang. Ikan apa yang terbesar di dunia? Coba, tadi udah tebak-tebakan ya oleh Lausa Santi. Sekarang Lausa Rita juga mau kasih tebak-tebakan. Ikan apa yang terbesar di dunia? Ada yang bisa tebak? Lausa kasih waktu berpikir. 1 detik. Tik. Nah, sudah ketemu? Lausa kasih tahu ya. Nih, ada namanya hiu paus. Ada juga yang namanya paus biru. Itu ikan-ikan yang sangat besar ya. Ikan itu kira-kira 12 meter panjangnya. Nah, dan beratnya itu bisa sampai 20 ton. Itu sangat besar ya. Dan mulutnya besar, panjangnya mulutnya itu sebesar Lausa Rita panjangnya. Adik-adik bisa bayangin ya. Itu sekitar 1,5 meter. Ya. Nah, jadi kalau membayangkan ikan yang besar, yang mulutnya aja panjangnya sepanjang Lausa Rita, kira-kira kalau makan Lausa Rita bisa nggak ya? Bisa. Bisa banget. Makan adik-adik bisa nggak? Bisa masuk ke mulutnya ya. Tapi ya ikan-ikan besar ini adalah ikan-ikan yang ramah. Jadi manusia bisa berenang bersama-sama ikan ini ya. Nah, ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa ikan-ikan itu berenang bersama manusia. Nah, yang kedua, tebak-tebakan yang kedua. Siapakah nama nabi yang tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya? Siapa? Ya, pasti udah bisa ya, karena tadi Lausa udah kasih tahu dari kitab Yunus. Jadi nama nabi itu adalah Nabi Yunus. Nah, ini dia. Nabi Yunus, siapakah dia? Dia adalah orang yang akan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Kepada suatu bangsa atau kepada seseorang, kemana Tuhan memerintahkan dia harus mengikuti. Itu tugas seorang nabi. Ya, Yunus adalah seorang nabi yang mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Pada suatu hari, ya, Tuhan perintahkan begini, Yunus, kamu pergi ke Niniwe, ya. Ke Niniwe itu
kota yang banyak orang-orang jahatnya. Banyak orang-orang yang suka menyakiti orang lain. Sehingga kejahatannya itu terdengar, ya. Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan dengar. Makanya Tuhan suruh Nabi Yunus untuk pergi ke sana. Mau ngasih tahu apa di sana? Kalau kamu gak bertobat, nanti Tuhan akan menghukum kamu. Ya, itu pesannya yang harus disampaikan oleh Yunus ke Niniwe. Tapi, ya, Yunus ini kira-kira pergi gak ya? Ini Yunus, ya. Tuhan suruh ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Harusnya ke sini, dia perginya ke sana. Kira-kira itu namanya taat enggak? Enggak taat, ya. Hari ini kita belajar bahwa kalau kita taat sama Tuhan, sama dengan kita mengasihi Tuhan. Ya. Jadi, adik-adik udah lihat enggak tadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, kira-kira itu taat enggak ya? Enggak. Tuhan suruh ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Dia bangun, dia pergi, beli tiket. Ya. Nah, ini naik perahu. Naik sebuah perahu, naik ke kapal yang besar. Dia pikir dia akan lari jauh-jauh dari Tuhan. Adik-adik kira-kira kalau Nabi Yunusnya lari ya, Tuhan lihat gak sih? Lihat ya pastinya ya. Tapi dia merasa bahwa dia akan pergi jauh dan dia mau lari dari Tuhan. Dia gak mau taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Dia berlayar, ya. Tiba-tiba di tengah lautan, apa yang terjadi? Ada ombak nih. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, ditambah angin yang semakin besar, maka terjadilah badai. Ya. Badai yang sangat besar yang membuat orang itu ketakutan. Waktu orang ketakutan, waktu badai yang besar, yang dilakukan Yunus apa? Dia turun, tidur. Bisa. Karena mereka takut kapalnya tenggelam, mereka apa? Mereka masing-masing berdoa kepada Allah mereka masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Ya. Selain itu mereka juga membuang barang-barang yang dipikir itu memberatkan kapal supaya kapalnya tidak tenggelam. Nah, tiba-tiba nakodanya turun ya, ngelihat kok ada yang tidur ya, yang lain ketakutan, yang lain berdoa, melakukan sesuatu, tapi kok ada yang tidur ya? Dibangunin, bangun. Bangun, kamu harus berdoa sama Tuhan kamu supaya kita bisa selamat. Tanya, yang orang yang lain mengatakan seperti ini, yuk kita buang undi aja. Mungkin ada di antara kita nih yang membuat sampai badai ini ada gitu. Nanti orang itu kita buang ke laut. Kemudian mereka membuang undi. Setelah undinya dibuang, siapa yang dapat? Ya, Yunus yang dapat. Ya. Kemudian Yunus mengakui, "Ya, saya orang Ibrani. Saya mengasihi Tuhan," katanya. "Tuhan perintahkan saya untuk ke Niniwe, tapi saya pergi jauh dari Tuhan."
ini semuanya karena saya. Jadi sekarang silahkan kalian membuang saya ke lautan. Waktu mereka membuang Yunus ke dalam lautan yang sangat dalam dengan badai yang besar, apa yang terjadi? Lautannya tiba-tiba tenang, ya. Dan Yunus gimana nasibnya? Mati? Enggak. Dia berenang sampai ke pantai? Enggak mungkin. Mereka udah ada di tengah lautan, enggak mungkin sampai, pasti dia kelelahan. Ya? Tuhan memerintahkan. Ada ikan yang besar. Ikan apa? Ikan paus, ikan lele, ikan mas. Bukan. Di Alkitab tidak dikatakan ikan apa, tetapi itu hanya dikatakan ikan yang sangat-sangat besar. Ya, kalau dia bisa menelan manusia, berarti itu ikannya besar banget. Ya, Tuhan perintahkan untuk menelan Yunus. Nah, akhirnya Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Apa yang dilakukan kira-kira? Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan dengar doanya. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk mengeluarkan Yunus dari perutnya. Tapi dikeluarnya di pantai, ya hebat ya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita pengasih. Siapa sih Yunus? Orang yang Tuhan suruh tapi gak mau dengar. Tapi dalam perut ikan dia berdoa. Dan Tuhan mau mendengar doanya. Sekarang Lause mau tanya. Dari cerita yang sudah Lause sampaikan, ya, mengapa kira-kira Yunus itu bisa dimakan oleh ikan besar? Siapa yang bisa jawab? Jawab dengan suara yang keras, ya nggak apa-apa. Karena Yunus tidak taat, ya. Tuhan ingin Yunus ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi Yunus tidak mau, bahkan Yunus pergi ke Tarsis, ya. Yang melawan arah dengan Niniwe. Niniwe sebelah sana, Yunusnya pergi ke sana. Ya, itu namanya tidak taat. Apa sih tidak taat? Tidak dengar-dengaran. Ya, tidak mau mendengar. Yunus tidak taat karena Yunus tidak mengasihi bangsa Niniwe. Dan juga Yunus tidak mengasihi Tuhan. Ya, jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan taat perintahnya. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya dengan sempurna dengan mati di salib untuk orang-orang berdosa. Jika Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, bahkan Tuhan Yesus adalah pencipta dan penguasa dunia, maka sudah seharusnya kita taat perintahnya. Jika adik-adik sudah merasakan kasih Tuhan, maukah adik-adik belajar untuk taat? Taat berarti mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang ada di dalam firman Tuhan tentunya. Taat berarti tidak melawan papa dan mama. Apakah adik-adik sayang sama Tuhan Yesus? Maukah adik-adik taat? Ya, silakan adik-adik jawab sekarang. Tuhan mendengar. Ya. Sekarang kita akan menghafalkan ayat ya. Yang seperti biasanya ayat ini agak pendek, mudah untuk dihafalkan.
Di dalam Yohanes 14 ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi, love ya, gambarnya love. Mengasihi aku, maka kamu akan, tangannya dibuka ya. Kamu akan menuruti ya, menuruti, coba jalan di atas tangannya ya. Menuruti segala perintahku ya. Tangannya di mulut, perintahku ya. Ulangi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu, kemudian buka tangannya. Kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Sampai di sini firman Tuhan, lalu ajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk mengasihi Tuhan, dengan kami mau taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mari sama-sama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dengan selesainya firman Tuhan, selesai juga sekolah minggu kita siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.